Siapa yang menjadi petani kalau nggak terdesak? Lalu siapa yang akan menanam padi di suatu saat? Nggak ada lagi, bro. Oke, tonton video ini. India menyatakan mulai menghentikan ekspor beras pada 20 Juli 2023. Petani identik dengan kemiskinan. Seperti itu di Indonesia, bro. Nah, dalam pencarian saya, arti kata petani itu dari Sanskerta. Tani, artinya tanah yang ditanami. Nah, di era Soekarno, dicetuskanlah arti petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia 1952, karena maklum Indonesia baru-baru merdeka. Salah satu penyangga tatanan negara itu di bidang pertanian, belum mengarah ke industri, masih jauh. Pertambangan mungkin belum. Akhirnya jadikanlah penanaman tanah itu sebagai penyangga tata negara. Nah, penyelenggaranya adalah masyarakat yang menanami tanah, dikatakan petani. Nah, di masyarakat kita yang namanya petani itu identik dengan kemiskinan. Dari dulu sampai sekarang, bro. Makanya kalau kalian tanyakan cita-cita dari anak-anak kecil, mulai SD, bahkan TK, SMA, SMP, bahkan sudah masuk prasajarna, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara, jadi guru. Enggak ada, jarang sekali yang bilang cita-cita saya ingin jadi petani seperti nenek saya. Tiap hari ke sawah membawa kerbau. Kan begitu, bro. Akhirnya ya sampai sekarang yang namanya petani identik dengan kemiskinan. Kalaupun ada yang punya lahan puluhan hektar, bahkan ribuan hektar, yang menggarap sawah, bukan lagi petani, dikatakan pengusaha, bro. Jadi begini, bro. Saya pernah hitung-hitungan kasar dengan teman yang biasa ngolah tanah. Ya, bagaimana jika kita mengolah tanah 1 hektar? Kita kalkulasi biaya produksi, ya kan? Biaya panen. Itu 1 hektar ini sulit dikerjakan tradisional kalau dengan keluarga kecil. Nah, hasilnya berapa? Kita kalkulasi panennya jos terus, berhasil gitu kan. Buahnya mantap, banyak. Nah, tidak ada hama. Itu kita hitung kasar sekitar 5 juta, bro, per bulan. Apalagi kalau mulai agak-agak gagal panen, gagal banget, inilah ya jadi masalah lagi. Nah, rata-rata orang kita mengerjakan lahan pertanian itu jarang sampai 1 hektar, bro. Kalau kerjakan secara tradisional. Nah, 2 orang tua, bapak dan ibu, ditambah anaknya 4, itu saling tolong menolong. Berarti berapa orang yang bekerja, bro? 6 orang, bro. Nah, kalau 1/2 hektar tadi, penghasilannya 2,5 juta, yang ngerjakan 6 orang. Coba Anda pikir, bro. Berarti 2,5 juta gaji dibagi 6, jadi nggak, paling sekitar 400 ribuan, bro. Taruhlah 400 ribuan. 400 ribu sebulan, bro. Coba Anda bayangkan, dengan punya tanah 1/2 hektar tadi, enggak 1 hektar. Kita ambil 1/2 hektar saja. Makanya petani-petani zaman dulu itu, dia bertahan terus, karena dia bertani, selain bertani, hari-hari lainnya, mereka yang mampu jadi kuli, ya jadi kuli, kadang berdagang sambil nunggu panen. Nah, berat, bro, jadi petani, bro. Makanya orang-orang kita nggak mau lagi jadi petani. Akhirnya, kita kekurangan pangan, kekurangan beras. Dari data statistik 2023, saya lihat pencarian itu, ya, Indonesia itu 2023 itu katanya import beras 30 juta ton kekurangan secara nasional. Kenapa kekurangan? Ya karena itu, bro, lahan pertanian kita tidak nambah, malah berkurang. Nah, katanya lagi data statistik ini, setiap tahun kita kehilangan lahan pertanian 150 ribu hektar dan cetak persawahan baru sekitar 60 ribu hektar. Artinya tekor, bro. Banyak yang beralih fungsi daripada yang baru. Kenapa beralih fungsi, bro? Kan begini, bro. Siapa yang mau jadi petani? Misalnya Anda, coba kita bayangkan, jika kita punya tanah persawahan di sekitar kecamatan, jalannya besar, punya lahan 1/2 hektar saja.
Kalau tadi kita ngejaga setengah hektar hanya mampu mendapatkan uang 2,5 juta dengan dikerjakan 6 orang atau keluarga. Nah, kalau tanah ini dialihkan fungsi, misalnya dijadikan lapangan futsal atau lapangan pertemuan, ini disewakan sudah berapa bro? Atau jadi restoran kalau jalannya strategis, cukup membutuhkan hanya sekitar misalnya 10 kali 10 saja pelataran sawah, jadikan tempat restoran. Omset satu restoran itu, restoran bro jangan ditanya bro, kalau tempatnya strategis makanannya enak, omsetnya sehari berapa, bisa mempekerjakan berapa orang, itu setahun bisa menghasilkan uang miliaran, bisa menghasilkan uang ratusan juta. Ini bukan angan-angan bro, banyak seperti itu bro. Restoran itu jangan main-main bro, kalau tempat strategis, wah bisa dijadikan orang kaya. Dengan ukuran 10 kali 10 atau 10 kali 20, sisanya dijual bro, buat beli mobil. Karena kalau tempat saya itu satu kapling sudah kecamatan itu harganya satu kapling itu bisa mencapai sudah 100-an juta bro. Kalau setengah hektar itu bisa bikin berapa kapling bro? Ya, taruh 4 kapling, sisanya buat restoran tadi misalnya. Sudah lumayan bisa mensejahterakan kehidupan bro. Akhirnya kita kehilangan lahan persawahan. Tidak ada lagi anak muda yang ingin jadi petani. Berat bro jadi petani ini. Petani ini kan pahlawan bro. Penyangga tatanan negara Indonesia. Pahlawan ini bro. Tapi untuk jadi pahlawan ini berat bro. Orang-orang tua kita ini desa itu para pahlawan-pahlawan ini masih dalam kehidupan miskin bro. Makanya bansos-bansos dari kota, dari pusat itu selalu diharapkan untuk pahlawan-pahlawan ini. Nah, akhirnya suatu saat kita akan selalu ketergantungan beras dari luar karena kita kekurangan lahan, kekurangan pekerja yang mau bertani. Setelah kita ketergantungan, harga beras naik terus karena mereka tahu kita ketergantungan beras. Apalagi kita sudah habis sawahnya. Sekarang kan sudah mulai habis sawah bro. Gile, impornya sudah banyak. Semakin lama impornya semakin banyak bro. Walaupun katanya negara agraris itu tidak jamin bro. Saya pikir, lain halnya. Kalau pemerintah benar-benar memperhatikan pertanian. Karena pertanian ini adalah ketahanan negara. Untuk makan bro, makan pokok. Baru bisa berpikir yang lain kalau sudah makan kenyang. Pemerintah menggalakkan subsidi. Sebab kadang-kadang itu salah satu alasan bro. Harga pupuk mahal. Pupuk subsidi susah dicari. Makanya gampang sekali orang meninggalkan pertanian ini. Anak-anak muda, mana mungkin lah katanya. Jadi petani bersama kerbau lagi. Bersama pembajak. Demi untuk bertani. Sebagian orang yang benar-benar nikmat hidup sebagai petani, tapi jarang bro. Nah, akhirnya bro, suatu saat kita akan kehilangan lahan petani yang sangat besar, sangat masif. Akhirnya impor pun semakin lama semakin banyak. Kita ketergantungan dengan mereka yang punya beras banyak. Nggak tahu cara mereka seperti apa. Nah ini wewenang pemerintah. Pemerintah dituntut otaknya untuk diputar cerdas di negara-negara ini. Agar pertanian kita meningkat masif, tidak ketergantungan impor lagi dari luar. Bagaimana caranya bro? Tugas kalian bro, tugas para pemimpin daerah, tugas wakil-wakil rakyat yang ada DPR untuk memikirkan ini. Tapi di sini masalahnya bro, kadang-kadang katanya anggota DPR itu mayoritas orang-orang pengusaha. Mereka ya biasanya namanya komunitas mereka dari pengusaha, mereka akan lebih mengakomodir aspirasi dari pengusaha, mengakomodir aspirasi dari politisi, para teknokrat lain. Nggak mikir ke petani, karena jarang sekali anggota DPR itu basicnya dari seorang petani asli, yang benar-benar katakan petani, jarang bro. Mungkin ada banyak yang mau petani yang menjadi anggota DPR untuk menyerap aspirasi para petani, tapi untuk menjadi anggota DPR atau pejabat tinggi kalangan petani, iya sulit bro. Kayak
menjangkau awan di atas langit. Tinggi sekali bro. Karena kos politik itu mahal bro. Nggak mungkin untuk orang-orang seorang petani menjangkau karir politik kelas tinggi. Untuk mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur. Nggak mungkin bro. Seorang petani bro. Sulit. Karena kos politiknya mahal. Siapa yang salah? Ya masyarakat lagi. Kalau uangnya nggak ada kan nggak dipilih bro. Itu masalahnya. Jadi kita itu kayak benang kusut bro. Sulit katanya. Memang gampang kamu teriak. Negara kita kan agraris. Tokat kayu dan batu jadi tanaman. Banyak udang. Banyak setan ya. Bro, kadang-kadang saya membayangkan. Jelas satu-satunya pertanian di Indonesia itu dipegang oleh pemerintah dalam arti BUMN. Kalau daerah BUMD. Dikelola oleh pemerintah. Jadi masa bodoh lah mau harga pupuk mahal, mau apa, biar produksi tinggi, yang penting sawahnya berkembang. Nanti pekerjanya digaji oleh pemerintah. Insinyur-insinyur yang nganggur tadi bisa kerja di sawah bro. Menjalankan mesin-mesin produksi. Nah bisa seperti ini bro. Mungkin bisa bro. Subsidinya dari sektor lain. Dari pertambangan yang katanya nikel besar itu bisa diekspor ke luar negeri, itu untuk subsidi pesawahan, untuk gaji para pekerja di sawah, untuk beli pupuk segala macam. Ntar hasilnya balik ke pemerintah, dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang murah. Nah, akhirnya kita nggak teriak lagi harga beras mahal karena berasnya sudah disubsidi. Ada nggak anggota DPR yang mikir seperti itu? Mungkin ada. Tapi lebih banyak yang tidak mungkin. Dan tidak kuat melawan melawan suara terbanyak di DPR. Ya. Jadi bagaimana bro? Ya kita tunggu saja bro. Suatu saat apakah kita akan ketergantungan beras kepada negara-negara Vietnam, Kamboja sana. Tergantung pertanian kita kepada Cina. Karena pupuknya dari sana, Rusia, Ukraina. Yang sekarang perang, akhirnya katanya pupuknya jadi mahal. Tugas pemerintah bro, tugas kalian yang katanya ingin ngotot ingin jadi pemimpin itu, ngotot ingin jadi penyelenggara negara. Kalau punya kemampuan itu diolah bro. Tapi kadang-kadang kalian tuh nggak tahu malu, nggak punya kemampuan, nggak punya visi yang bagus. Teriak-teriak mengatakan lebih hebat, lebih mampu agar dipilih oleh rakyat. Oke, itu saja dari Pak Gundul.